pesantrenbm.com, membangun generasi Qurani produktif.
Saya persembahkan salam Islamiyah, salam dari sisi Allah, salam penghormatan ahlul jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah 100%. Alhamdulillahi rabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'da. Yang saya hormati Ketua DKM Mushola Al-Mubarak beserta pengurus-pengurus DKM. Yang saya hormati Bapak RW, Ibu RW, dan juga seluruh pengurusnya. Yang saya hormati, yang saya cintai, pembina Majelis Ta'lim Al-Mubarak Ustazah Mary Ilya, semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbi. Yang saya hormati, yang saya cintai, Ketua Majelis Ta'lim Al-Mubarak Ustazah Sriwartini, mudah-mudahan juga senantiasa dalam lindungan, diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati, yang saya sayangi, yang saya cintai, petugas hari ini dari RT 8, wabil khusus Ketua Majelis Ta'limnya Ibu Eva yang luar biasa, Masya Allah. Oh Bunda, sekarang sudah dan RT 7 Bu Yaya, Masya Allah, Bu Yaya, subhanallah, luar biasa. Sudah terjadi pergantian kepemimpinan rupanya.
Ya sudah saya tijak. Sudah. Kirain ketua majelis taklim abadi. Alhamdulillah Bunda luar biasa, RT 8 dan RT 7. Tadi bahkan ada yang mau kerja dia nabuh dulu. Yang satu lagi mau ke rumah sakit nabuh dulu. Masya Allah luar biasa. Mudah-mudahan selalu dilindungi dan dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati, yang saya cintai, ibu-ibu ketua RT dari RT 1 RT berapa sih di sini? 1 sampai 11 ya? 1 sampai 11. Saya ingat lomba parcel dulu, ada 11 parcel, ada yang telurnya gelinding. Yang menang RT mana tuh lagi lomba parcel? Ya, Masya Allah. Yang saya hormati, yang saya cintai, Ketua Majelis Ta'lim RT dari RT 1 sampai RT 11. Insya Allah amanahnya baik sebagai ibu RT maupun ibu ketua majelis taklim akan menjadi wasilah bertambahnya berkah di dalam kehidupan ibu-ibu semua dan keluarga. Amin ya Allah ya Allah. Yang saya cintai dan juga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, seluruh jamaah majelis taklim Al-Mubarak yang hadir, yang belum hadir, yang niat hadir tapi nggak bisa hadir, ataupun yang memang ada kendala tidak bisa hadir. Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan iman Islamnya, selalu istiqomah di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah kumpulkan kita dalam kebaikan di dunia, semoga Allah kumpulkan kita semua sampai ke surga. Amin ya Allah ya Allah. Yang saya cintai juga tamu, ada tamu Bu dari blok C, Ketua Majelis Taklim RT 08 blok C. Mana ya Bu Fiko, Ustazah Fiko hadir. Ada tamu juga dari blok E, Ketua Majelis Taklim Al-Ikhlas. Alhamdulillah. Ada yang dari jauh juga, dari Puri Permai, Ketua Majelis Taklim RT 02 RW 05, Ibu Maisarah di belakang tadi. Itu yang saya lihat ya Bu ya. Ada lagi tamu dari tempat lain. Ibu Maisarah. Itu tadi yang saya lihat, yang dari tempat lain. Mohon maaf kalau tidak tersebutkan. Alhamdulillah, Masya Allah, taklim kita luar biasa dihadiri oleh ketua-ketua majelis taklim dari banyak tempat, Masya Allah. Yang jauh-jauh pada datang ya Bu ya. Kok Insya Allah yang dekat pun lebih semangat buat datang ya Bu ya. Iya, beliau-beliau yang sudah jadi ketua majelis taklim, yang sudah jadi ustazah pun datang ya Bu ya. Insya Allah kita yang masih butuh ilmu banget pun pada datang. Amin. Baik, kita lanjutkan. Alhamdulillah Allah pertemukan kita di bulan Zulqa'dah yang termasuk bulan haram. Ya, tidak terlambat kalau saya ucapkan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin. Ya, ja'alanallahu wa iyyakum minal a'idin wal faizin. Semoga Allah menggolongkan kita kepada golongan orang yang kembali dan orang yang bahagia. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat salam terlimpahkan kepada uswatuna, qudwatuna, habibina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau dan semua kaum mukmin yang mengikuti beliau. Semoga kita semua termasuk yang istiqomah ittiba di jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Allah layakkan kita bertemu dengan beliau di surga. Amin ya Allah ya Allah. Salatan lagi ya Bu ya. Sama santai ya salawatannya.
Ayo, Ustazah Mila. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tadi bukan salawatan ya Bu ya, itu lagu untuk guru ya. Doa semoga Allah melindungi guru-guru kita ya. Dia nangis Bu, Masya Allah. Ya, begitulah ciri-cirinya ahli ilmu ya Bu ya, selalu tahu ketika teringat kepada guru-gurunya ya Bu ya, karena mengajarkan ilmu itu kata Imam Ali bin Abi Thalib, satu huruf alif saja tidak terbalaskan ya. Ya Bu, ngajarin satu huruf alif aja nggak terbalaskan Bu pahalanya. Maka yang bisa kita lakukan hanya mendoakan guru-guru kita. Ibu kalau nggak diajarin huruf alif bisa nggak baca Quran? Nggak bisa ya. Makanya satu huruf alif aja ditukar sama dunia aja nggak terbalaskan. Makanya yang bisa kita lakukan, karena kita nggak bisa membalas jasa guru-guru kita, yang kita lakukan hanya mendoa ya. Semoga guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah istiqomahkan dalam iman Islam, Allah bahagiakan dunia dan akhirat, amin ya Allah ya Rabbal alamin.
Ibu kita lanjutkan. Ya, surat Ar-Rahman kita. Ada yang udah hafal Ar-Rahman ayat 1 sampai 5? Ayo. Siapa? Cung. Bunurin. Mau? Belum pede. PW aja ya. Ada yang mau? Bu Hasanah. Ibu. Mau. Ar-Rahman. Bunda. Sebelahnya. Nenek. Ini dikasih hadiah nggak ada yang mau? Mau pulang lagi dah. Ya sudah, santai aja deh, santai. Siapa yang mau Ar-Rahman? Bareng-bareng aja. Umi Asih mau? Pada malu-malu ini kenapa sih? Pada pinta-pinta juga pada malu-malu. Mau Umi Asih? Iya. Sudah cukup, alhamdulillah. Segitu dong, Bu. Pada nggak berani dikiranya surat gitu. Tidak, kalau sesurat mah saya pulang, kapan selesainya? Nggak pede katanya. Umi Asih, tapi adanya kaos kakinya warna hijau, nggak apa-apa ya? Ya Allah. Kalau nggak cocok boleh ditukar. Ini ada dari pesantren Baitul Muqaddas. Alhamdulillah, hadiahnya doa, bukan cuma mau tapi haji, hadiahnya haji Bu, insya Allah nyampe ke Baitullah. Ya, alhamdulillah tadi sudah dibaca sampai ayat 5. Kita ke ayat 6-nya ya Bu ya. Dulu udah nyampe ayat 5 ya. Sampai Asyamsu wal Qamar. Berarti ayat 4 ya Bu ya. Iya, sampai Asyamsu wal Qamar udah kan? Udah dibahas kan? Berarti sekarang wan najmu kan? Ya. Ya silakan yang bawa Quran dibuka Qurannya. Kita dari wan najmu. Ya. Ta'awudz dulu yuk Bu sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ayat ke-6. Ya, dari wan najmu. Ya, wan najmu, alif lamnya alif lam apa itu Bu? Alif lam samsiyah. Kemudian wan najmu, nunnya ada tasdid, ada gunnah musyaddad, ditahan 3 halakan. Di mana menggunakannya? Fi khayshum, di hidung. Tempatnya gunnah adalah di hidung. Jadi masukin ke hidung gunnahnya ya Bu ya. Wan masuk ke hidung. Jadi pada waktu ngucapin kan ditahan ya Bu ya. Ditahan ketika menahan gunnahnya itu di hidung. Ya, fi khayshum. Makhrajnya gunnah itu di hidung. Wan di hidung. Ya, wan tuh buktinya di hidung dia bergetar. Ya, jadi di hidung. Wan ketika mendengungnya di hidung. Ketika ngucapin naknya
artinya dia sudah pindah ke lidah. Ya, wana, wan ketika en dia di hidung gunanya, tapi begitu na dia pindah ke lidah. Ya, wan naju ada jim sukun, ada tambahan huruf apa di situ? Ada tambahan sifat apa? Jim disukun qal qala. Wan najmu, ayo Bu. Jimnya jangan keluar nafas sayang ibu-ibu. Kalau keluar nafas, maaf, ibu nanti nggak bisa mengkol-kolah. Yang ada ibu nyempol. Saya contohkan ya. Jim yang keluar nafas itu begini Bu. Najm. Itu bukan kol-kolah, itu hams, itu salah. Yang benar najm. Tanpa abab, tanpa angin, ya. Wan najm. Tuh kan di sini juga nggak ada Bu, segitunya mic aja nggak ada ababnya, ya, gitu. Padahal ini kan kenceng ya. Wan najm, ya, bukan. Nih yang benar tadi ya, nih yang salah. Wan najm itu salah. Najm salah. Berarti itu keluarnya hams, bukan keluar kola. Jadi diingat-ingat huruf jim tidak pakai hams, ya. Sehingga ketika kola dia memantul sempurna. Kalau ibu jimnya hams nggak bisa kolkolahin. Semua huruf-huruf kolkolah tidak pakai hams. Apa aja huruf kolkolah? Baju di toko, gampang. Baju di toko. Sebenarnya sih qad jadin, ya. Cuma digampangin baju di toko. Ba nggak keluar hamas. Ab, kalau di qalqalah ba, ab. Jadi ibu jangan ucapkan ab. Masih ada yang ab, itu berarti salah. Itu yang keluar bukan qalqalah tapi hams. Yang benar ab. Ya. Jim tadi udah dicontohkan ya. Dal, da, ad, bukan adu, tapi ad, sempurna memantul, ya. Po, apa? Kalau po gampang ya, apa? Ya, kof, apa, ya, langsung mantulnya itu otomatis. Maka huruf qalqalah yang 5 itu tidak keluar hams. Yang biasanya kepleset keluar hams itu jim, ba, dal. Iya, kalau orang Jawa biasanya itu 3 itu. Ya, jim, ba, dalnya suka keluar hams. Nggak suka sih sebenarnya, kalau suka mah tausin aja ya. Nggak, tapi sering terjadi seperti itu ya. Wan najmu, kemudian wasyajaru itu tas alif lamnya apa? Samsia. Ya, yasjudan. Ya, kita baca ya. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Ayo Bu. Belum kompak, ayo kompakin lagi ya. Wan di hidung, ingat. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Ayo Bu. Wan najmu wasyajaru yasjudan. Ya, bawa pulang ya. Bawa pulang. Gunnah musyaddadah adanya di hidung sama huruf qalqalah tidak pakai hams. Ya, dibawa pulang ya. Nggak apa, dikit-dikit. Ibu kalau mau belajar tahsin sama Umi, boleh, gratis. Tapi kalau dulu Umi yang muter, sekarang Ibu yang maranin. Di BM ya Bu ya. Ya, insya Allah awal Juni akan dibuka kelas tahsin baru, gratis. Ya.
Ya, emang Umi juga kalau ngajar tahsin dari dulu gratis ya Bu ya. Ya, silakan juga menghadiri taklim di BM setiap Sabtu pekan pertama, berarti Sabtu depan ya. Sabtu depan ada taklim. Taklimnya di BM sebulan sekali. Belajar tahsinnya seminggu sekali. Silakan Ibu boleh daftar. Gratis. Ya, tapi Ibu yang datang. Kalau kata ulama, ilmu yang didatengin. Kalau dulu kan ilmu yang mendatangi. Ya, saya yang muter. Sekarang gantian, ibu-ibu yang datang. Ya, silakan kalau yang mau melanjutkan tahsin. Bukan hanya tahsin, nanti ada bonusnya. Ada bonus fikih, ada bonus Quran, ada bonus hadis, ada bonus akidah juga. Ya, ibu-ibu paling seneng tuh kalau belajar fikih. Ya, khusus sama ibu-ibu juga belajar fikih karena emang fikih perempuan tuh khusus. Ya, wan najmu. Apa itu an-najmu? An-najmu punya dua makna. Kalau di dalam kitab tafsir Jalalain yang disebut an-najmu adalah malasaqalahu minan nabati. Apa-apa yang tidak memiliki batang daripada tumbuh-tumbuhan. Ya. Ini kalau di dalam kitab tafsir Jalalain. Itu arti pertama dari an-najmu. Tumbuh-tumbuhan yang tidak punya batang. Arti kedua adalah an-najmu itu bintang. Jadi punya dua arti. Tumbuh-tumbuhan yang nggak punya batang. Wasyajaru ma lahu saqo. Apa-apa yaitu tumbuhan yang mempunyai batang. Jadi di sini disebutkan ada tumbuhan yang nggak punya batang, ada tumbuhan yang punya batang. Ada yang berkambium, ada yang tidak berkambium. Ingat nggak? Ingat nggak? Dulu biologi dapat berapa? Lupa apa nggak ingat apa nggak pernah tahu ya. Jadi ada tumbuhan berbatang, ada yang tidak berbatang, ada yang berkambium, ada yang tidak berkambium. Contohnya apa yang nggak berbatang? Lumut, terate, sawi, ya kan? Cesim, ya semacamnya itu ya. Yang berbatang apa? Pohon mangga, banyak ya. Pohon jambu, pohon jeruk ya. Jadi itu makna pertama dari an-najmu, pohonan yang tidak berbatang. Dan makna lain juga bintang. Kalau kita rangkum semuanya, maka di ayat ini disebutkan dan tumbuh segala macam tumbuh-tumbuhan yang tidak berbatang, dan juga bintang, dan juga tumbuh-tumbuhan yang berbatang, yasjudan, mereka semua bersujud. Jadi Allah menjelaskan kepada kita bahwa apa yang ada di bumi ini, apa yang ada di alam semesta, kalau di sini an-najmunya diartikan sebagai bintang, berarti bintang itu ada di langit. Berarti apa yang ada di langit dan di bumi, apa yang ada di alam semesta bersujud. Ya. Semuanya bersujud kepada Allah secara zahiriyah maupun maknawiyah, secara fisik maupun maknawi. Bagaimana sujudnya mereka secara fisik? Wallahu a'lam bishawab. Tetapi secara maknawiyah kita paham bahwa semua yang ada di alam semesta ini sujud kepada Allah. Sujud bermakna khudu', tunduk, taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bumi kita taat kepada Allah. Dia muter, setia berputar Bu. Satu kali putaran berapa? 24 jam. Dia taat sama Allah, dia sujud sama Allah, dia tunduk kepada Allah. Nggak ada bumi itu terus males lah. Sekali muter jangan 24 jam lah, aku lagi capek, lagi 4L, lemah, lesu, lunglai, letih, loyo. Nggak 4L itu mah 9L, letoy, lalai, lemah. Ya Allah lemot, astagfirullahaladzim, huruf L banyak amat ya.
leles nandai leles lah leles pisan leles deui leles kuadrat. Masya Allah. Ya, tidak ada bumi bilang leles lah, lemes lah, letoy lah, capek, letih, kemudian aku nggak mau berputar 24 jam lah. Tambahin dikit deh 24 jam setengah. Nggak ada Bu. Atau 25 jam nggak ada. Kalau Allah perintahkan berputarlah wahai bumi, satu putaran itu 24 jam, iya 24 jam. Ya. Kemudian bulan mengelilingi bumi selama 29 setengah hari, 29 setengah hari. Maka tunduk bulan itu mengelilingi bumi. Kemudian bulan bersama bumi mengelilingi matahari. Tunduk kepada Allah. Berapa durasinya bumi mengelilingi matahari? 365 hari ditambah 6 jam. Satu kali keliling. Nggak ada terus bulan, oh enggak ngapain harus ngintilin bumi terus, aku mau keliling matahari sendiri. Tidak ada. Semuanya tunduk taat kepada Allah. Begitu juga tumbuh-tumbuhan Bu. Saya di BN tuh nanam terong, nanam kangkung, nanam sawi, nanti tanaman bunga-bunga, ada apa lagi? Terong, kacang panjang, apa lagi Neng? Mawar, buncis. Ya. Semuanya tumbuh sesuai hukum yang Allah tetapkan menurut sunatullah. Ya. Jadi semuanya mengikuti sunatullahi fil kaun. Hukum yang Allah tetapkan di alam. Gak ada Bu, saya tanam biji terong kemudian keluarnya daun terong, tapi kemudian kembangnya kembang cabai, buahnya tomat, nggak ada. Iya, ketika yang ditanam biji terong, yang tumbuh daunnya seperti ini, ya, ada yang agak bulat, ada yang agak lonjong, tapi seperti ini daunnya, agak berbulu-bulu, seperti itu. Kemudian kembangnya warna ungu, kemudian muncul terong. Mereka taat sama Allah. Itu yang namanya sunnatullahi fil kaun. Ketika ditanam cabai, ya daunnya ada yang begini, ada yang agak lebar. Bunganya putih, keluar cabai. Mereka semua sujud kepada Allah, taat, khudu, tunduk kepada Allah. Bahkan di setiap pertumbuhan mereka itu bertasbih kepada Allah. Makanya ada disunahkan ketika kita berziarah, naruh kembang atau sesuatu tumbuhan yang basah, jangan bilang nggak ada dalilnya ya. Bolehkah kita kemudian ziarah naruh bunga-bungaan atau tanam-tanaman atau pandan di situ? Boleh. Kenapa? Mereka itu bertasbih kepada Allah selama masih basah. Bunga-bunga yang ditaburkan di atas makam, tapi makamnya nggak boleh ditutup atasnya ya Bu ya. Di atas tanah makam itu akan bertasbih sampai dia kering. Selama dia masih basah itu bertasbih, boleh. Bahkan boleh dikasih tanemin, karena tanaman-tanaman ini akan bertasbih. Semua yang ada di langit dan bumi bertasbih. Air bertasbih, tunduk kepada Allah, bersujud kepada Allah. Mengalirnya dari atas ke bawah. Gak ada air mengalir dari bawah ke atas. Anomali ya Bu ya. Anomali air pun ada sebabnya. Ya, karena pembuluh kapiler bisa jadi. Nah, pelajaran fisika ini mah. Anomali air, tapi mengalir tetap dia ke bawah. Ya, dalilnya apa, Neng? Ada tambahan dalilnya, surat Al-A'du ayat 15. Siapa yang mau baca Al-A'du ayat 15? Ustazah Makhroja.
Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardh. Dan kepada Allah lah bersujud semua yang ada di langit dan di bumi. Tau'an wa karha, baik dengan sukarela maupun terpaksa. Ya, wa dhilaluhum, dan juga bayang-bayang mereka bil ghuduwi wal asal, baik di waktu pagi maupun di waktu sore. Bayang-bayang aja bersujud kepada Allah, Bu, tidak menyalahi sunatullahi fil kaun. Tadi saya kena matahari sebelah sini, berarti bayangan saya sebelah mana, Bu? Sana. Ada nggak mataharinya dari sana, bayangan saya di situ? Nggak ada, Ibu bisa lari semua nanti semusola, ada penampakan gitu ya. Ya. Wa dhilaluhum, dan bayangannya aja sujud kepada Allah. Bu, kalau bayangan kita sujud kepada Allah, maka apa alasannya manusia tidak mau sujud kepada Allah? Mereka tuh nggak pernah menyalahi sunatullah, nggak pernah menyalahi apa yang Allah tetapkan kadar di dalam alam semesta. Taat tunduk sujud kepada Allah. Ya, maka dengan rela atau terpaksa sujudlah kalian kepada Allah. Kalau di dunia nggak mau sujud kepada Allah, nanti na'udzubillah summa na'udzubillah di akhirat dipaksa dia tahu sungguh, tapi sujudnya ketika ada di dalam api neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka sujudnya manusia ada tadi ya, bahwa alam semesta ada zahiriyah, ada ma'nawiyah. Kita manusia sebagai orang yang dibebankan Allah dengan syariat, sebagai mukallaf, juga ada sujud secara zahiriyah, ada secara maknawiyah, secara fisik dan secara maknawi. Apa tuh secara zahiriyah? Ada 4 macam sujud. 4 macam sujud. Sujud yang pertama arkanus shalah, sujud sebagai rukun salat. Yang kedua sujud sahwi. Yang ketiga sujud tilawah, yang keempat sujud syukur. Ya, sujud dalam salat Ibu udah bisa? Arkanus shalah udah bisa belum? Bisa sih Mi, tahu benar tahu enggak? Ya nanya atuh kalau benar tahu benar tahu enggak. Ya, sujud dalam salat 7 anggota sujud. Ya, wajhun atau jabhatun, wajah atau dahi atau jidat. Jidatnya ketika sujud nggak boleh ketutup sesuatu dari pakaian, ya, nggak boleh ketutup rambut, nggak boleh ketutup sesuatu dari pakaian, nggak boleh ditutupin mukena, ditutupin ciput. Jadi jidat harus nempel ke bawah. Jadi kalau di musola suka ada yang mukenanya digituin tuh, bek, terus sujud di atas mukena, itu nggak sah berarti sujudnya ya Bu ya. Ya harus tidak ada yang menghalangi. Begitu juga anak-anak kita yang cowok Bu. Anak laki-laki itu kenapa dia pakai peci? Kepentingannya supaya rambutnya nggak nutupin jidat, nggak nutupin dahi. Jadi pakai pecinya dia silakin dulu Bu, disilak dulu. Kesituin dulu rambutnya, baru dipakein peci. Jadi dari kecil biasakan anak-anak begitu. Ibu kalau dia masih kecil kan dipakein ya sama ibunya. Biasain rambutnya kesituin dulu baru dipakein peci. Jangan rambut ngaponi kemana-mana, peci nempel di atas doang kayak si kabayan. Itu nggak sah. Buat apa pakai peci rambut poni kemana-mana? Ya, model opak-opak Korea, rambutnya di sini doang.
Ya, jadi perhatikan anak-anak laki-laki kita, ketika dia pakai peci, rambutnya masukin sana, peci itu buat nahan supaya rambut itu nggak nutupin dahi. Satu anggota sujud adalah wajhun au jabhatun, wajah atau dahi. Kemudian yadain 2, telapak tangan nempel. Kemudian rukbatain 2, lutut. Ya, kemudian kodamain, ujung dari 2 telapak kaki. Ya, kemudian tata cara sujud, Bu. Ketika sujud, Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar itu menerangkan bahwa sujudnya Rasulullah adalah semuanya menghadap kiblat. Sujudnya Rasulullah, anggota tubuhnya semua menghadap kiblat. Jadi ini jari-jari menghadap kiblat, Bu, ketika sujud. Begitu juga dengan kaki. Ya, nah ini ibu-ibu nih. Masih ada yang sujudnya begini, maaf. Begini? Sujudnya sah tapi nggak dapat sunnahnya. Umi contohin ya, ini berdiri. Ya, dari Ibnu Umar bahwa sholatnya Rasulullah itu semuanya menghadap kiblat. Yang belakang ya kelihatannya. Jadi dari mulai kita berdiri, Bu, kakinya, jari-jari kakinya hadapkan ke kiblat. Bu, jangan seperti orang upacara bendera. Nanti ibu yang di belakang nggak kelihatan, insya Allah ada di YouTube BM. Malah lihat di YouTube ya. Jadi kakinya menghadap kiblat, jari-jari kakinya menghadap kiblat. Kemudian ketika takbiratul ihram, telapak tangannya pun menghadap kiblat. Masih ada yang takbirnya begini, masih ada yang begini, masih ada yang begini. Besok setelah talim kami insya Allah dibenerin. Ujung jari antara bahu sampai tengah telinga, tidak melampaui telinga, tidak lebih rendah dari bahu. Ujung jari antara bahu sampai tengah telinga. Jadi nggak di sini, tapi juga nggak di sini. Antara tengah telinga sampai bahu. Ujung jari ya Bu ya, ujung jari. Menghadap kiblat. Susah nih, ya susah. Ibu sudah 45 tahun, sholatnya biasa begini, suruh begini ya susah. Kaku, tapi belajar. Allah, ngepit nih, ya ini ngepit Bu lah, nggak ngepit mah begini ya. Nih katanya ngepitnya, ini ngepit ya, nggak ngepit makan begini. Jangan begini, kasih yang sebelahnya, resiko. Ya. Menghadap kiblat, telapaknya menghadap kiblat ketika takbir. Takbiratul ihram. Jari kakinya menghadap kiblat. Kemudian ketika sujud, Bu. Sujud itu tangannya begini, Bu. Tidak begini. Begini. Ngepit nih, ya ini sikunya ngepit, Ibu mah ibu ngepit aja ya. Apa yang dikepit? Sikutnya yang ngepit. Karena kita perempuan, jangan begini. Maupun laki-laki pun nggak begini sujudnya, kasihan sebelahnya. Ya kan? Iya, ngepit sikutnya. Tapi jarinya hadapkan ke kiblat. Jadi jarinya pun ikutan menghadap Allah. Contohin ya. Yang depan lihat, makanya besok taklif di depan ya Bu ya. Ini. Ya. Nanti ada di YouTube BM yang penasaran. Ini seperti ini. Jarinya seperti ini. Ya. Seperti ini. Jangan begini. Jangan begini. Ya, ibu-ibu yang ketawa tuh masih tuh begini nih. Udah kelihatan dah pokoknya wajah-wajah yang sujudnya begini. Masih demi ngepit ibu begini.
Kemudian wajah kita di sini, Bu. Ini sujud ya, tapi bukan sujud ke ibu-ibu. Ini tangan ya. Bismillah. Sikutnya diangkat. Sikut diangkat. Tidak boleh sikut ini nempel ke sajadah. Itu seperti gugup, haram, dan sholatnya nggak sah. Ya, jadi kalau ada saudara, teman, atau jamaah yang sikutnya nempel di sajadah, tolong diingatkan, kasihan, itu sholatnya nggak sah. Ya, ini ya Bu ya. Tuh. Betul ya? Ya. Tempelin dulu dahinya, baru setelah itu hidungnya. Satu kali lagi ya, sekali lagi aja. Kalau ibu nggak paham juga ntar ada bonusnya. Ibu kasih bonus ke saya. Ya, jadi seperti ini. Kemudian wajahnya ada di sini. Ya, bisa ya. Insya Allah ini gampang. Nah, telapak bagian belakang pun kan begini ya Bu ya. Ibu kalau itu, oh saya ada di sini. Oh, ikut anak yang di sini. Masya Allah, boleh. Nih, jadi ini jari-jarinya pun menghadap ke kiblat. Disunahkan dirapatkan Bu. Disunah ini. Ini sunnah ketika sujud. Jadi tadi kan ibu berdiri sampai Allah ya. Sampai Allah kan benggang gitu ya. Begitu ibu duduk sujud, ini dirapatkan Bu. Ya, terus duduk antara dua sujud, kemudian sujud lagi, rapatkan lagi. Kelihatan ya kaki? Ya, ini sunnahnya begitu Bu. Ya, itu sujud di dalam salat. Silakan nanti kita perbaiki. Masya Allah, ternyata umur sudah 45 tahun sujud saja saya masih belum sesuai dengan apa yang disunahkan oleh Rasulullah. Sujudnya sah nggak Mi? Selama 7 anggota sujud tadi ya, ada 7 anggota sujud menempel, sujudnya sah. Bagaimanapun bentuk sujudnya. Asalkan yang 7 itu nempel, maka sah. Tetapi kalau tidak tadi ya, jari-jarinya nggak ngadep kiblat dan sebagainya, nggak dapet sunnahnya. Sayang kan? Sayang. Ya, itu yang mustahab, yang sunnah, yang dianjurkan mengikuti tata cara salatnya Rasulullah. Ya, itu sujud pertama, sujud di dalam salat atau arkanus shalah. Sujud yang kedua adalah sujud sahwi. Sujud sahwi adalah ketika kita lupa rukun-rukun salat, ketika lupa bilangan salat, ketika lupa sunnah ab'ad, yaitu tahiyat awal, maka sujud sahwi adanya 2 kali sebelum salam. Jadi sujud, bagaimana bacaan sujud sahwi? Siapa yang mau baca santuy? Siapa yang mau baca? Sujud sahwi dulu. Subhana malayanu ya. Subhana malla yanamu wala yasbih. Maha suci Dia Allah, zat yang tidak tidur dan tidak lupa. 2 kali sujud, duduk tumak ninah, sujud lagi, duduk tumak ninah, salam. Itu sujud syahwi. Sujud yang ketiga adalah sujud tilawah. Ya. Jadi ada 15 tempat di dalam Al-Quran, ada 15 ayat di dalam Al-Quran yang kalau kita sampai kepada ayat itu tilawah kita, bacaan Quran kita disunahkan untuk sujud. Ya.
Ada 15 tempat ya, boleh dihafal. Surat Al-A'raf ayat 206, surat Al-Ra'd ayat 15, surat An-Nahl ayat 50, surat Al-Isra ayat 109, surat Maryam ayat 58, surat Al-Hajj ayat 18, surat Al-Hajj ayat 77, surat Al-Furqan ayat 60, surat An-Naml ayat 26, surat As-Sajdah ayat 15, surat Shad ayat 24, Fusilat ayat 37, An-Najmu ayat 62, Al-Insyiqaq ayat 21, dan Al-Alaq ayat 19. Ibu yang mana yang apal di antara ini? Kayaknya mas satu aja Mi yang terakhir, wasjud waqtarib. Nggak apa-apa, alhamdulillah. Berarti sudah hafal 15-nya. Ya, Al-Insyiqaq hafal ya. Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun. Orang-orang kafir itu ketika dibacakan Quran mereka tidak mau bersujud. Maka orang yang kalau dibacakan Quran kemudian nggak mau taat kepada Allah, itu disindir Allah sebagai orang kafir. Ya. Jadi kalau nyampe kepada ayat-ayat yang tadi disebutkan sujud, bagaimana tata cara sujudnya? Tata cara sujudnya diawali dengan takbir, tapi nggak pakai ngangkat tangan ya Bu ya. Takbir doang, Allahu Akbar. Allahu Akbar, kemudian sujud madhep kiblat. Kalau memungkinkan. Kalau memungkinkan menghadap ke kiblat. Kalau nggak memungkinkan, nggak apa-apa, kemana saja. Jadi yang terbaik adalah menghadap kiblat, diutamakan, diusahakan menghadap kiblat. Ya, bagaimana bacaan sujud tilawah? Siapa yang mau baca? Ustazah Umay, Ustazah Humayrah. Ada nggak tulisannya? Kurang kencang nih. Kurang kencang? Oh, Ibu fotokopi aja ya, saya titipin. Ibu baik kan tuh, sama Ustazah Umay udah ditulisin. Fotokopi aja ya. Ya, itu bacaan sujud tilawah. Sujudnya menutup aurat, ya, menutup aurat. Kalau ibu nggak pakai mukena berarti kakinya ditutup pakai kaos kaki. Ya. Nah, di antara ayat sajdah ada di Al-A'raf ayat 206. Ada yang mau bacain? Panjang. Dain mau? Ustazah Dain mau bacain katanya. Lumayan panjang. Al-A'raf 206. Di Mekah, di Madinah salat nggak ada yang pakai mukena, pakai kaos kaki doang. Nggak ada pakai mukena di sana, semua pakai kaos kaki. Ya. Jadi itu contoh ayat sajdah di surat Al-A'raf ayat 206. Setelah baca ayat itu, ibu takbir, Allahu Akbar, takbir tapi nggak ngangkat tangan. Allahu Akbar aja ya, Allahu Akbar. Terus setelah itu sujud, baca sajadah wajhiyah tadi yang ditulis. Ya, itu sujud tilawah. Satu lagi adalah sujud syukur. Bagaimana riwayatnya dulu Rasulullah kalau diberitahu oleh pasukannya bahwa pasukan Islam memenangkan peperangan, di saat Rasulullah tidak ikut perang itu Rasulullah langsung sujud syukur. Begitu juga ketika Ali bin Abi Thalib memberitahu kepada Rasulullah bahwa ada penduduk satu kampung semuanya masuk Islam, Rasulullah sujud syukur. Maka itu dalil dari sirah nabawiyah disyariatkannya sujud syukur. Jadi ibu kalau menerima nikmat dari Allah, Masya Allah, silahkan sujud syukur. Tata caranya sama kayak tadi ya.
menutup aurat, kalau bisa menghadap kiblat, kalau bisa di tempat yang bersih, yang suci, gitu ya. Kalau bisa, kalau enggak juga nggak apa-apa. Sebisa-bisanya menghadap kiblat, tapi harus menutup aurat. Tutup aurat, kemudian tata caranya sama. Allahu Akbar dulu, tapi nggak ngangkat tangan ya. Allahu Akbar, ngucapin aja Allahu Akbar, kemudian sujud. Bacaan sujud syukur sama dengan bacaan ketika sholat. Subhanallah. Nah, itu. Jadi sujud syukur bacaannya sama dengan sujud ketika sholat. Itu 4 macam sujud secara zahiriyah. Maka bagaimana sujud kita secara maknawiyah? Sujud kita secara maknawiyah sebagaimana yang Allah perintahkan tadi di surat Al-Ra'd, yang Allah ceritakan di dalam surat Al-Ra'd. Kamu terpaksa ataupun sukarela sujud kepada Allah secara maknawiyah. Sujud kepada Allah bermakna khudu', tunduk, taat kepada semua perintah Allah, kepada semua hukum-hukum Allah. Sebagaimana alam semesta pun taat kepada sunatullah fil kaun. Ya. Jadi sujudnya kita kepada Allah secara maknawiyah, ya, ini ketika kita sudah sampai kepada hakikat sujud itu sendiri. Tadi yang 4 itu zahiriyah adalah sujud secara syariat. Syariat harus di dalam salat harus sujud. Syariatnya wajib. Kemudian sujud sahwi sunnah. Sujud tilawah sunnah. Sujud syukur sunnah. Itu secara syariat. Maka kemudian sujud-sujud secara syariat ini kita lengkapi dengan ma'rifat. Apa tuh ma'rifat? Dengan keyakinan. Seperti apa yang kita baca di dalam sujud kita. Sujudnya tadi baca apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Rabbku Allah yang maha tinggi. Maka ma'rifat. Ketahuilah, yakinilah bahwa Allah itu maha tinggi. Jadi ada orang yang sujud sih, sholat sih, tetapi dia sombong. Artinya dia tidak ma'rifat di dalam sujudnya. Dia merasa dirinya yang tinggi, bukan Allah yang tinggi. Ketika dapat rezeki, merasa rezeki itu adalah dari dirinya sendiri. Ya. Ketika diperintahkan untuk taat kepada Allah, halah gampang. Emang kamu panitia surga apa? Ada yang gitu kan? Emang kamu penjaga neraka apa? Ketika diingatkan untuk taat kepada Allah, artinya dia sholat, sujud, tetapi tidak ma'rifat. Dia tidak memposisikan Allah sebagaimana bacaan sujudnya Subhana rabbiyal a'la. Setelah syariat ma'rifat, barulah nanti hakikat. Inilah sujud maknawiyah. Jadi harus, sujud di dalam sholat itu harus, itu syariat. Dilengkapi dengan ma'rifat. Meyakini, memahami. Ya, dari mengetahui dulu, memahami, mengetahui, meyakini bahwa Allah maha tinggi. Ketakutan kita hanya kepada Allah. Allah lebih tinggi daripada bos kita kan? Kenapa kalau disuruh bos kok lagi giliran disuruh Allah banyak pertanyaan, banyak alasan, banyak tetapi, ya kan? Allah yang maha tinggi. Kita di pekerjaan saja sebagai bawahan nurut sama bos, apalagi kepada Allah yang lebih tinggi. Maka itulah hakikatnya orang yang sujud. Ketika dia paham, yakin bahwa Allah maha tinggi, maka dia akan nurut, taat, khudu, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak pakai tetapi, gak pakai banyak alasan. Sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Ya, nggak ada keberatan. Karena nggak ada hukum Allah
adalah dikit lah, wajar namanya orang Indonesia ya. Iya, Ibu kalau ke tanah suci 40 derajat loh Bu. Ya kan? Di sini cuma 24 derajat aja Ibu udah gerah. 34 di sini itu sudah panas banget kata ibu-ibu. Di sana, di Mekah 34 derajat itu qiyamul lailnya Bu. Iya, qiyamul lailnya itu 36 malah 36 derajat. Siangnya itu bisa 40, 41, 42. Ya. Kita di sini qiyamul lail berapa suhunya? Bisa 23, 24, 25. Kalau di BM itu bisa 23, 24. Kalau siang sepanas-panasnya 36 derajat, itu tidak menjadi alasan kita untuk tidak menutup Allah. Ya. Ketaatan ketika Allah perintahkan infak, ketaatan ketika Allah perintahkan salat, ketaatan ketika Allah perintahkan mencari ilmu, termasuk menjauhi larangan-larangan Allah, itu bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah bilang jangan ghibah wala yaktab ba'dukum ba'dha, jangan kalian menggibah satu sama lain, ya udah jangan ghibah. Nikmat sih ghibah. Nikmat sesaat, sengsaranya kelalat-lalat. Ya. Wala tajassasu, jangan tajasus, jangan nyelidik-nyelidik, jangan kepo-kepo, jangan dikit-dikit sepil dong. Ujung-ujungnya ngiri, ujung-ujungnya pengen, ya. Sepil. Sepil apa? Sepil. Perlihatkan detailnya. Sepil. Ya intinya gitu ya, perlihatkan detailnya. Jadi misalnya contohnya saya pasang pasang status WA ya, pasang SW kayak gini nih. Terus Umi sepil dong cincinnya gitu. Iya, bosnya, ya ini fotonya gitu kan, udah difotoin, harganya berapa, beli di mana, itu sepil Bu namanya. Jadi nggak sekedar kepo, tapi sampai ke minta detailnya gitu ya. Ya saya jawab aja, nggak tahu harga berapa, omong semuanya dikasih dari atas ke bawah. Iya, ini dikasih abinya, ini dikasih adik saya, ini dikasih menantu, itu sendal dikasih santri, udah sepil. Jangan ngiri, ada bagiannya masing-masing. Ya kalau Umi mah katanya harus hidup sederhana kok. Pakaian Umi pasti tuh harganya segini-segini. Ibu jangan ngiri, ini mah boleh dikasih. Alhamdulillah. Kalau ibu pengen dikasih ya jadi Umi lah. Ya, itu ya. Wala tajassasu, kata Allah jangan tajasus, jangan nyelidik-nyelidik, jangan kepo-kepo, ya sudah. Hidup damai kalau nggak banyak kepo ya Bu ya. Udahlah, ngurusin diri sendiri. Ngapain ngurusin orang lain? Ngurusin diri sendiri aja kagak kurus-kurus ya Bu ya. Iya, mabuk, saya juga pernah gemuk. Umi betul. Kalau dia awet kurus, iya. Jadi kalau kita nggak ngiri lihat yang punya mobil bagus, kita ngiri yang makannya banyak tapi badan kurus. Bahagialah orang se-Indonesia iri sama dia. Mau makan nasi padang, mau makan sate, mau makan es campur, es teler, cilok, bakso, dia mah badan segitu aja. Kita mah ngelihat gambar aja udah gemuk ya Bu ya. Masya Allah. Ya termasuk kata Allah itu tadi, jangan juga ngiri. Iya sehat. Justru badan kecil itu lebih sehat daripada yang insya Allah yang gemuk juga sehat. Semuanya sehat. Semuanya didoakan Umi sehat. Ya,
Termasuk juga jangan ngiri, jangan hasad. Jangan hasad, Masya Allah. Hasad itu adalah penyakit yang luar biasa. Dikatakan oleh Rasulullah, hasad itu seperti api membakar kayu. Sampai ada di dalam surat Al-Falaq, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung kepada Allah daripada orang-orang yang hasad ketika mereka itu sedang hasad. Nah, hasad itu luar biasa, membakar diri kita. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya, manahaitukum anhu fajtanibuhu, kata Rasulullah. Apa yang aku larang kepada kalian, jauhilah. Jauhi. Yang dilarang Allah, dilarang Rasulullah, jauhi. Jangan dikerjakan. Jadi larangan Allah dan Rasulullah, apa yang tercantum di dalam hadis, di dalam Al-Quran, di dalam ijma para ulama, kita jauhi. Jangan deketin. Ya, jangan ikhtilat. Ya Bu ya, dibahas lagi kalau ngaji. Karena ikhtilat zaman sekarang itu alangkah mengerikan. Tahu Bu ikhtilat ya Bu ya? Percampuran pergaulan laki-laki dan perempuan di zaman sekarang sungguh mengerikan. Ya Bu ya, kalau dulu orang mau pacaran harus mau ketemuan di mana, ya kan? Sekarang mah kagak, masing-masing di kamar juga bisa pacaran. Ya, lewat chatting, lewat Instagram, DM-an, lewat WA Japrian, lewat Facebook inboxan. Satu yang laki-laki punya istri, yang perempuan punya suami. Nauzubillah sama nauzubillah. Ngaji mah ngaji, tilawah mah tilawah, kerudung mah kerudung, sholat mah sholat, STMJ jadinya, sholat terus maksiat jalan. Masya Allah, dijaga diri kita. Nauzubillah sama nauzubillah ya Bu ya. Umi gak berhenti untuk pesan kepada ibu-ibu semua. Silakan punya media sosial, silakan punya gadget, tapi jaga diri. Ya, Masya Allah. Nauzubillah sama nauzubillah, betapa mengerikannya pergaulan ikhtilat ini. Ini termasuk yang dilarang Allah, sangat dilarang. Perempuan tuh kuncinya. Umi bilangin perempuan kuncinya. Laki-laki itu gak bakal maksa kalau perempuannya gak mau. Iya. Laki-laki gak bakal maksa kalau perempuannya gak mau. Tapi laki-laki itu walaupun dia gak mau, kalau perempuannya terus lama-lama kasihan. Padahal gak cinta, gak suka, modal kasihan. Jadi kejadian. Makanya kuncinya di perempuan. Makanya di dalam surat An-Nisa Allah sebutkan apa? Fasalihatu qanitatun hafizatun. Wanita yang salihah itu taat kepada Allah dan dia menjaga diri. Kalau laki-laki itu kewajibannya qadul basar, kewajibannya tundukkan pandangan. Perempuan selain kewajiban tundukkan pandangan, jaga diri, karena kuncinya di perempuan tadi. Kalau perempuan nggak mau, laki-laki nggak bakal maksa. Tapi kalau laki-laki nggak mau, perempuannya terus lama-lama dia kasihan. Modal kasihan, nggak cinta, nggak suka aja bisa kejadian. Ya, makanya kan ada laki-laki bilang nggak bisa kelain hati, tapi bisa kelain body. Ya kan? Nggak cinta aja bisa. Gitu. Makanya kuncinya nih ibu-ibu semua, kunci peradaban. Kunci peradaban, Masya Allah. Jangan bergeser sedikit pun dari ketaatan kepada Allah. Jaga diri, jaga diri. Ya, gangguan, godaan sekecil apapun jangan didekatin. Nauzubillah summa nauzubillah. Ingat kita punya anak kita perempuan, jangan sampai disakitin. Kita punya anak laki-laki, jangan sampai juga disakitin sama istrinya. Seperti itu ya Bu ya. Ya, kita dapat satu ayat nggak apa-apa. Insya Allah ya, kita semua bersujud kepada Allah baik secara zahir maupun maknawi, secara fisik maupun secara batin, secara maknawi, sebagaimana alam semesta bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bu,
Sebelum ditutup kembali lagi saya umumkan, taklimatkan, insya Allah dibuka kelas tahsin baru di pesantren BM mulai bulan Juni. Silakan yang mau daftar. Kemudian taklim di pesantren BM setiap Sabtu pekan pertama, berarti Sabtu depan, ya Sabtu depan. Itu ya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Insya Allah semoga taklim kita pagi hingga siang hari ini bermanfaat, baik bagi saya pribadi maupun bagi jamaah semuanya yang hadir maupun yang mendengarkan di luar sana. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal huda wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semakin cinta kepada Allah dan semakin merendahkan diri kepada Allah dan mengajarkan dari sifat sabar. Amin. Astagfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan ma'amin, hamdan ta'amin, amma huwa al-kafiru mazmuda. Ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhika wa li'azimi sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil-muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi hab lana minas salihin. Rabbi hab lana minas salihin. Rabbi hab lana minas salihin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah segala dosa-dosa kami yang ada di majelis ilmu ini, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami dan usia baik sampai detik ini, ya Allah. Baik dosa yang kami perbuat dengan sengaja maupun dosa yang kami perbuat dengan tidak, maupun dosa yang tidak kami sengaja. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Di usia yang sudah tidak muda lagi, ya Allah. Hembuskan salat kami, ya Allah. Hasilkan salat kami, ya Allah. Mudahkan usaha kami untuk membaca ayat-ayat suci-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Jauhkan kami dari sifat bakhil, ya Allah. Jauhkan kami dari sifat tamak, ya Allah. Mudahkan jari hari ini untuk berbagi kepada saudara-saudara kami yang membutuhkan, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Berilah kami anak yang saleh dan saleh, ya Allah. Anak yang menyejukkan hati, anak yang mampu membawa tangan kami ke surga-Mu, ya Allah. Anak yang mampu mengajar tangan kedua orang tua yang ke surga-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Salehkan suami kami, ya Allah. Salehkan suami kami, ya Allah. Suami yang mampu menuntun kami hidup bahagia dunia dan akhirat, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Seandainya Engkau wafatkan kami, ya Allah. Seandainya Engkau matikan kami, ya Allah. Wafatkan
Maafkanlah kami ya Allah. Kami tak akan sanggup ya Allah. Kami tak akan sanggup dengan panas hati kami ya Allah. Tunjukkan jalan keselamatan kami ya Allah. Mudahkan jalan keselamatan kami ya Allah. Ijabkan doa kami ya Allah. Ijabkan doa kami ya Allah. Di sisa usia ini ya Allah. Mudahkan jalan kami menyambut kebahagiaan yang hakiki ya Allah. Rabbana ya Allah. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaik. Mari berkontribusi untuk pembangunan dengan berdonasi melalui rekening BSI 6667666765 atas nama Yayasan Tunas Harapan Suci.